Gaji ke-13 ASN cair bulan ini. Kemenkeu, kami usahakan sebelum pertengahan Agustus sudah cair. Pemerintah mengungkapkan bakal mencairkan gaji ke-13 pegawai negeri sipil PNS, atau ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pada Agustus ini. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan, Kemenkeu Andin Hadianto mengatakan, pihaknya mengupayakan agar gaji ke-13 bisa diberikan sebelum pertengahan Agustus tahun 2020. Revisi peraturan pemerintah sedang difinalisasi Kemenpan. Segera selesai dan langsung dibayar. Kami usahakan sebelum pertengahan Agustus pembayarannya. Kalau bisa lebih cepat, ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dilansir oleh Kompas.com, selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan revisi peraturan pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2019 dan PP No. 38 tahun 2019 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. Kini, revisi PP tersebut tinggal menunggu tanda tangan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB, Cahyo Kumolo. Menurut saya, revisi PP sudah selesai. Terakhir di Setnek, Sekretariat Negara, untuk ditandatangani Bapak Presiden, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara, ASN, akan dibayarkan pada Agustus tahun 2020. Pembayaran gaji ke-13 akan direncanakan pada bulan Agustus tahun 2020, katanya melalui konferensi pers virtual, Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2020. Meski begitu, pejabat negara Eselon I, Eselon II tidak memperoleh pembayaran gaji ke-13. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2020, mengatakan gaji ke-13 ASN direncanakan turun pada Agustus tahun 2020. Foto: Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani berpidato saat menghadiri seminar Nota Keuangan APBN 2020 mengawal akuntabilitas penerimaan negara di Gedung Nusantara 4 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2019, Tribun News, JPRIMA. Menurut Sri Mulyani, hal ini mempertimbangkan kebijakan pembayaran tunjangan hari raya, THR, sebelumnya yang berlangsung Mei tahun 2020. Untuk kebijakan gaji dan pensiun ke-13 ini, kami melaksanakan dengan memperhatikan kebijakan THR yang sudah dilakukan pada bulan Mei yang lalu, yaitu tidak diberikan kepada pejabat negara, pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dan pejabat setingkat mereka, katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2020, seperti dilansir oleh Kompas.com. Namun, pembayaran gaji dan pensiun ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri yang tidak masuk dalam kategori pejabat negara Eselon 1, Eselon 11, dan level setingkatnya. Sri Mulyani juga menuturkan jika telah menyiapkan anggaran gaji dan pensiun ke-13 dengan total Rp 28,5 triliun. Yang terdiri dari ASN untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk ASN pusat adalah Rp 6,73 triliun. Sedangkan untuk pensiun ke-13 anggarannya adalah sebesar Rp 7,86 triliun, ujarnya. Untuk pembayaran ASN daerah APBD adalah sebesar Rp 13,89 triliun. Sehingga total pembayaran gaji ke-13 ini adalah Rp 28,5 triliun, sambung Sri Mulyani. Namun, sebelum pembayaran gaji ke-13 disalurkan kepada pegawai negeri sipil PNS, Polri, TNI, dan pensiunan, pemerintah harus mengubah terlebih dahulu beberapa regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2019 dan PP nomor 38 tahun 2019.
Dan untuk pelaksanaan ini kita akan segera mengeluarkan revisi dari regulasi-regulasi yang ada. Pemberian gaji ke-13 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2006 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI, Polri, pensiun, dan tunjangan, paparnya. Dan PP Nomor 38 Tahun 2019 perubahan atas PP 24 Tahun 2017 tentang pemberian penghasilan ke-13 kepada pimpinan dan pegawai non-PNS pada lembaga non-struktural. Oleh karena itu, pelaksanaan gaji ke-13 pada 2020 akan dilakukan dengan melakukan pengubahan pada kedua PP tersebut, lanjutnya. Sebab, dalam regulasi tersebut, lanjutnya, pejabat eselon I, eselon 2, dan level yang setara masih mendapatkan gaji ke-13. Sementara itu, gaji ke-13 selama masa pandemi virus corona COVID-19, ini hanya diperuntukkan kepada level di bawahnya. Untuk pelaksanaan pembayaran gaji ke-13, dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB Cahyokumolo mengenai revisi kedua regulasi tersebut. Di dalam perubahan PP yang diharapkan bisa selesai dalam 1 atau 2 minggu sehingga Agustus kita sudah bisa melaksanakan pembayaran gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, katanya.